Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW mengemban risalah. Di usia yang ke-40 tahun, di mana Muhammad SAW telah mencapai usia kematangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanahkan sebuah tugas mulia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramu alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sang pemuda Bani Hashim ini akan menjalankan tugas maha berat yang membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang super prima. Nabi Muhammad SAW mampu membuktikan Islam dapat berkembang pesat meskipun dakwah dilakukan di usia yang tak lagi muda. Di tahun pertama sang Nabi memulai dakwahnya, hanya dilakukan kepada keluarga dan kerabat terdekat, istri, anak, keluarga dan sahabat terdekat. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, orang pertama yang beriman kepada Nabi dari kalangan wanita. Ali bin Abi Thalib, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Zaid bin Haritsah, orang pertama yang beriman dari kalangan budak. Putri-putri Nabi, yaitu Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah dan Ruqayyah pun segera masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki pertama yang beriman dari kalangan laki-laki merdeka dan terpandang. Mereka menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pada fase ini, kerasulan Muhammad SAW hanya diimani oleh segelintir orang. Namun keteguhan iman yang telah dibekali kepada mereka, menjadi dasar yang kokoh bagi perjalanan dakwah sang Nabi selanjutnya. Tiga tahun dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad agar Islam disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan, segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr, ayat 94. Setelah mendapat jaminan perlindungan dari sang paman, Abu Thalib, yang merupakan pemimpin Quraisy, Nabi Muhammad SAW memberanikan diri untuk naik ke Bukit Shofa dan mulai menyampaikan Islam di sana. Ya ma'syara Quraisy, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarghabu bil hadithi ilaikum. Pada saat itu seluruh masyarakat Quraisy mengetahui bahwa Muhammad SAW adalah seorang Al-Amin, orang yang paling jujur dan tidak pernah sekalipun berdusta. Ya ma'syara Quraisy, yaqulu lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Ka'ab wa ya bani Fahm. Sebuah modal besar bagi sang Nabi, untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa beliau adalah benar-benar seorang Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu lakum Rasulullah, inna Allah subhanahu qad ba'athahu ilaikum rasulan. Namun gelar Al-Amin yang dimiliki Rasulullah SAW tidak serta-merta mendapatkan sambutan baik dari masyarakatnya. Na'am, anta as-sabiq. Sebagian dari mereka justru mengejeknya, bahkan Abu Lahab sang paman kandungnya sendiri.
Benar saja yang telah diprediksi sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi berbagai kecaman dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Bahkan, di antara para pengikut beliau harus menerima siksaan hingga meninggal dunia. Mereka dianggap telah berkhianat terhadap tradisi menyembah berhala. Inilah kualitas keimanan individu yang telah ditanamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka rela memilih mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya di Thaif. Namun, justru disambut hinaan dan pengusiran oleh penduduk Thaif. Tidak hanya diusir, Rasulullah juga mendapat perlakuan kasar sampai dilempari batu oleh penduduk Thaif. Saat Mekah tak lagi aman untuk kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah ke kabilah-kabilah lain serta meminta perlindungan bagi kaum muslimin. Setiap kabilah Arab yang datang berhaji ataupun berdagang ke Mekah, selalu ditemui oleh Rasulullah, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Mereka ditawarkan masuk Islam dan ikut berjuang menyampaikan Islam. Dari merekalah diharapkan akan muncul pengikut baru yang lebih setia. Menawarkan Islam kepada berbagai kabilah Arab ini berlangsung semenjak akhir tahun ke-10 kenabian sampai musim haji tahun ke-11 kenabian. Beberapa kabilah dan perorangan yang sudah ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan respon positif dengan bersedia masuk Islam. Kesedihan yang bertubi-tubi terus dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak sedikit pun mematahkan semangat sang Nabi Allah. Setelah menelan berbagai duka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mendatangkan 6 pemuda Madinah yang menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cikal bakal pemuda Islam yang sangat potensial. Inilah para pemuda yang kelak mengawali kebesaran Islam di Madinah. Di tengah-tengah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan Madinah sebagai kota kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Miraj untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Peristiwa ini menjadi catatan menarik bagi ahli sejarah, sebab berbeda dengan ayat ibadah lainnya yang kebanyakan turun setelah Nabi di Madinah. Perintah sholat justru turun saat kaum muslimin masih berada di Mekah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai pondasi utama bagi umat muslim. Pada tahun ke-12 kenabian, 6 pemuda Madinah yang telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, pada musim haji berikutnya mereka datang dengan membawa 7 orang tambahan. Mereka inilah yang kemudian melakukan sumpah setia pada Rasulullah, yang dikenal dengan nama Baiat Aqobah pertama. Ketika ibadah haji sudah selesai mereka laksanakan, mereka kembali ke Yatsrib. Bersama mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan seorang guru, sekaligus menjadi duta pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, yaitu seorang pemuda yang termasuk generasi awal masuk Islam di Mekah, yang bernama Mus'ab bin Umair. Selain bertugas untuk mengajarkan Islam kepada rombongan yang baru masuk Islam ini, Mus'ab juga bertugas menyebarkan Islam di kota Yatsrib Madinah.
Pertumbuhan umat Muslim Madinah terus bertambah setiap tahunnya, sampai di tahun ke-13 kenabian Madinah telah siap menjadi kota bagi pusat aktivitas umat Muslim. Sehingga pada musim haji tahun ke-13 kenabian, datanglah rombongan yang lebih besar jumlahnya. Mereka tetap bergabung dengan rombongan besar kaum musyrikin kota Yatsrib yang akan berhaji ke Mekah. Pada waktu tengah malam, secara diam-diam dan rahasia, mereka berkumpul di Aqobah, kemudian didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Rasulullah ditemani oleh pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib yang pada saat itu belum masuk Islam. Pada Baiat Aqobah yang kedua ini, ikut serta jumlah yang cukup besar, ada sebanyak 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Isi baiat atau perjanjian setia kali ini, jauh lebih kuat dan tegas dibandingkan dengan Baiat Aqobah pertama. Karena isinya, sudah sampai kepada tingkat kesiapan melindungi Rasulullah dengan jiwa dan harta mereka, serta siap untuk menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota mereka. Baiat kedua ini juga dikenal dengan istilah baiat perang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam di Mekah selama 13 tahun. Pada tahun ke-13 kenabian atau di usia yang ke-53 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Di usia yang tidak lagi muda, fase dakwah Islam yang lebih menegangkan akan segera dimulai. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepanjang usia hanya dihabiskan untuk menyelamatkan umatnya dari kegelapan dunia yang fana. Yatsrib yang telah berubah nama menjadi Madinah, pada awalnya merupakan kota yang penuh dengan konflik. Kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota tersebut membawa keberkahan hingga tercipta rasa persaudaraan dan perdamaian. Saat Madinah semakin kokoh sebagai kota umat Muslim, para musuh mulai melihat Madinah sebagai ancaman. Puncaknya di tahun kedua setelah Hijriah, meletuslah peperangan pertama kaum muslimin dengan musuh utamanya, kaum Quraisy. Bahkan di perang-perang selanjutnya, saat kaum Yahudi dan suku-suku Badui bersatu dengan kaum Quraisy, mereka tetap tidak mampu menggoyahkan barisan kaum muslimin. Tahun kelima Hijriah menjadi tahun pembuktian kekuatan Islam, maka di tahun-tahun selanjutnya, kaum muslimin mulai beraksi mengalahkan musuhnya satu persatu. Tahun ke-6 Hijriah, Quraisy mengakui kekuatan kaum muslimin, dengan diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membungkam kaum Yahudi. Puncaknya di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 10.000 umat Muslim berhasil meraih kemenangan besar dengan dimusnahkannya kemusyrikan di bumi Mekah.
Setelah Fathul Mekah ini, seluruh suku-suku yang berada di Jazirah Arab kemudian menyatakan keimanan dan keberpihakannya kepada kaum muslimin. Inilah puncak prestasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 23 tahun berdakwah, bermula dari kesendirian, kini seluruh Jazirah Arab telah mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan sang Nabi menebarkan hidayah di bumi Arab, tak berarti menandakan selesainya tugas kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus sibuk memikirkan umatnya, agar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tersebar di seluruh permukaan bumi. Ilmu serta penugasan perluasan wilayah terus diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Bahkan hingga menjelang akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sekalipun berhenti memikirkan nasib umatnya. Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, di usia 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk kembali pada Sang Maha Pencipta. Kaum muslimin berduka meratapi kepergian sang manusia paling mulia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan cahaya keimanan yang menebar di seluruh muka bumi. Wallahu a'lam bishawab.